Halo teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sedikit bisnis plan dari saya, yakni yang berjudul NASA. Kemudian selanjutnya yaitu ada profil. Nama bidang usaha yakni NASA, yang merupakan singkatan dari nugget sayur. Kemudian ada bidang usaha yakni makanan, alamatnya di Jalan Benan Lor, Gang 10, RT 30, RW 06. Targetnya yaitu untuk anak-anak, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian bentuk usahanya yaitu perseorangan. Nomor teleponnya sudah tertera ya teman-teman. Baik, kemudian visi dan misi yaitu satu, visinya untuk fokus pada kesehatan, yang ini menjadikan pasar dalam menyediakan produk nugget sayur yang sehat, bergizi, dan lezat. Kemudian ada inovasinya menjadi menciptakan inovasi produk nugget sayur dengan berbagai varian rasa yang mengandung nutrisi yang lengkap. Kemudian ada berkelanjutan, yakni di mana perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dengan memproduksi nugget sayur. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada misi, produk unggul, yakni menghasilkan produk nugget sayur berkualitas tinggi dengan rasa yang disukai oleh banyak kalangan, terutama anak-anak. Kemudian ada dalam bidang pendidikan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi sayur dan buah-buahan melalui nugget sayur. Kemudian ada ekspansi, yakni memperluas jangkauan distribusi produk nugget sayur ke seluruh Indonesia. Kemudian ada kemitraan, yakni membangun kemitraan yang kuat dengan petani lokal dengan mendukung berkelanjutan pasokan dari bahan baku. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada produk. Nah, di sini kami menamai produk kami dengan nugget sayur, yang mana dari nugget sayur ini dibuat dengan bahan-bahan yang fresh dan berkualitas dengan proses pembuatan yang higienis. Dan singkatan tersebut diambil dari kata NASA, yakni nugget sayur, yang mana produk olahan rumah ini juga memperhatikan dan memperhitungkan kalori yang terkandung di dalamnya sehingga sesuai dengan kebutuhan. Produk ini dibuat untuk mereka yang ingin memenuhi kebutuhan dirinya, namun hanya memiliki sedikit waktu luang untuk menyiapkan, dan juga untuk mereka yang tidak suka mengonsumsi sayur namun sadar betul akan kebutuhan gizi. Dalam kegiatan bisnis ini berjalan di bidang kuliner yang bertujuan untuk agar masyarakat itu tidak begitu gemar makan sayur menjadi gemar makan sayur, dan yang malas itu menjadi senang ya makan sayur, begitu. Kemudian ada prosesnya ada segmenting, adalah dengan menjadikan para pembeli atau customer kita sebagai target yang akan dicapai. Dalam produk kami itu juga agar dapat dinikmati oleh mereka yang ingin camilan atau makanan sehat dan ringan sebagai inovasi alternatif dari daging ayam olahan dengan mengandung sayuran, terutama bagi mereka yang tidak suka dengan sayur-sayuran. Kemudian ada targeting, yakni target pasar yang kami bidik adalah kalangan masyarakat, baik dari anak-anak maupun orang dewasa, terutama bagi mereka yang tidak suka dengan sayur-sayuran dan mencari produk makanan yang mengandung sayur dalam bentuk varian lain. Kemudian ada positioning, yakni agar produk kami mudah dikenali oleh masyarakat. Kemudian kami juga berinovasi dengan cara menciptakan menu daging olahan nugget sayur dengan variasi yang berbeda dari produk nugget yang lainnya, dan dengan kualitas yang baik juga dalam kemasan yang menarik. Kemudian ada target pemasaran,
yakni dalam mempromosikan produk. Kami juga menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk kami, seperti Instagram, website, blogger, iklan, dan lain-lain, yang bisa menyebarkan informasi secara cepat dan lengkap. Selain itu, kami juga menyediakan free trial untuk memberi kesempatan kepada konsumen dengan mencicipi produk yang kami buat agar mereka juga meyakinkan mereka para konsumen akan kualitas dari produk kami. Kemudian ada sasaran konsumen yang mana sudah saya sampaikan pada di awal tadi ya, sasarannya untuk anak-anak, orang dewasa, mahasiswa, dan lain-lain. Kemudian ada analisis keuangan, yakni di mana modal awal 100.000 dalam sekali produksi menghasilkan 20 bungkus nasa. Kemudian tiap bungkusnya itu dihargai dengan 10.000, maka sekali produksi biayanya menjadi 10.000 dikali 20, yakni 200.000. Kemudian laba bersihnya menjadi penghasilan produksi dikurangi biaya operasional, yakni 200.000 dikurangi 95.500 menjadi 104.500. Kemudian laba produksi didapat dengan estimasi bulanan, yakni dimana penghasilan produksi per bulan dikurangi 24 hari dikali 200.000 menjadi 4.800.000. Kemudian laba bersihnya berarti penghasilan produksi per bulan dikurangi biaya operasional per bulan, yakni 4.800.000. Biaya per bulannya setiap bulannya berarti 24 dikali 95.500 menjadi hasil 2.508.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada analisa SWOT. Yang pertama ada kekuatan, yakni rasa percaya dalam produk kami ini akan diterima oleh masyarakat tentunya karena kami yakin memiliki kelebihan, yakni satu produksi dengan menggunakan komponen yang sehat sebagai bahan-bahan utama seperti dada ayam, wortel, daun kelor, dan brokoli. Adapun bahan-bahan tersebut sangat baik untuk tumbuh dan memiliki gizi yang seimbang. Kemudian yang kedua yaitu diproduksi kami dengan menggunakan alat-alat yang lengkap dan tempat produksi yang bersih sehingga tidak ada pengaruh dari bahan lain yang bisa membuat hasil produksi menjadi tidak higienis. Kemudian yang ketiga yaitu harga yang sesuai dengan cita rasa dan berkualitas. Makanan yang disajikan karena kegiatan produksi benar-benar diperhatikan agar nutrisinya tetap terjaga. Kemudian yang kedua yaitu ada weakness, kelemahan. Kelemahan dalam suatu usaha pastinya ada ya. Hal ini juga terjadi dalam usaha kami, yang mana yaitu satu keterbatasan modal dengan menyewa usaha sehingga kami memilih untuk melakukan produksi di rumah. Yang kedua yaitu proses produksinya cukup lama mengingat komponen bahan yang digunakan juga banyak dan juga membutuhkan ketelitian, sebab jika tidak hasil produksi yang akan kami buat akan tidak maksimal dan tidak sesuai harapan. Kemudian yang ketiga yaitu kendala pada bahan baku. Misalnya jika kualitas bahan baku dari pemasok tidak bagus, maka terpaksa produksi kami tunda dulu sampai menemukan bahan baku yang berkualitas. Kemudian yang keempat yaitu ada produk kami masih terbilang baru, jadi belum banyak orang yang mengetahui. Oleh karena itu saat ini harus melakukan promosi dengan pemanfaatan media yang ada dengan tujuan agar produksi kami bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian selanjutnya ada opportunity, yakni peluang. Melihat dari produk ini masih baru dikenal, sepertinya masih belum banyak pesaingnya ya.
maka cukup mudah bagi kami untuk membuat orang penasaran akan produk kami ini. Di samping itu, kami juga mencoba untuk membuat produk olahan yang berbahan dasarkan sayur yang dikemas dalam bentuk yang lebih modern tentunya, dan juga lebih sehat. Dengan begitu bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar dan bisa mengembangkan produknya yang lebih luas lagi. Kemudian yang terakhir ada reach, ancaman. Hal yang akan menjadi ancaman dari produk olahan kami yaitu desain-desain yang pastinya juga akan terus tumbuh, sehingga kita harus lebih inovatif lagi untuk tetap bisa bersaing dan mendapatkan banyak pelanggan. Selain itu, produk ini juga tergantung akan bahan baku juga ya, termasuk kebutuhan pokok. Jadi apabila harga kebutuhan pokoknya naik, otomatis produksi juga akan meningkat, sehingga itu akan berdampak pada keuntungan dari hasil yang diproduksi juga akan semakin menipis. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.